偉くなったんだね。もう10円だけだからね。Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mother yang pernah dirilis pada tahun 2020. 学校休んで。冬香の弁当。 Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang ibu yang bernama Akiko. Dan dia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Suhei. Akiko adalah perempuan atau sosok ibu yang sangat malas dan kerjaannya cuma ngerepotin keluarganya saja. Bahkan ia sering sekali untuk minjam uang kepada keluarganya. Sampai-sampai keluarganya sudah capek dengan kelakuan Akiko. Mereka juga sudah muak untuk melihat mukanya. Pada hari itu, Akiko meminjam beberapa uang kembali kepada keluarga dan ia berjanji untuk kali ini yang terakhir Akiko meminjam uang. Namun keluarganya tidak pernah yakin dengan janji yang diucapkan olehnya. Karena mereka sudah tahu kalau Akiko dipinjamkan uang pastinya bakal dihabisin buat judai di pachinko. Namun apa boleh buat keluarga yang merasa harus meminjamkan uang kepada Akiko. お願い。これが最後だから。 Namun benar saja setelah dari rumah orang tuanya, Akiko malah langsung ke pachinko untuk taruhan. Di tempat sana, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Ryo. Pertemuan tersebut, Akiko malah mengajak Ryo untuk mampir ke rumahnya dan mereka malah mabuk-mabukan di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun sudah semakin dekat satu sama lain dan memutuskan untuk berpacaran. Ketika suatu hari, Akiko berencana untuk pergi bersama Ryo dan menitipkan Suhei anaknya kepada Ujita, seseorang yang selama ini suka dengan Akiko. Akiko bilang bahwa dirinya akan pergi sebentar dan menyuruh Suhei untuk tinggal di rumah Ujita. Setelah sekian lama ternyata Akiko belum juga pulang dan Suhei malah ditinggal di rumahnya sendirian tanpa adanya makanan satupun. Ujita yang merasa kasihan, ia pun berinisiatif untuk membawakan Suhei beberapa mie instan. Namun sayangnya di rumah tersebut tidak ada gas untuk memasak air panas. Namun apa boleh buat, karena Suhei sudah begitu sangat kelaparan, dia pun memakan mie instan tersebut tanpa diseduh terlebih dahulu. Tak lama setelahnya, tiba-tiba ibunya menelpon, dan Akiko malah meminta Suhei untuk dikirimkan uang agar ia bisa pulang ke rumah. Akhirnya dengan uang santunan yang Suhei punya, dia pun mengirimi ibunya semua uang dengan harapan ibunya akan segera pulang. Namun setelah sekian lama, ibunya masih tetap belum pulang. Dan sekarang keadaan rumahnya diperburuk dengan listrik yang dicabut oleh petugas karena mereka selama ini belum membayar uang iuran listrik. Setelah sekian lama penantian Suhei, akhirnya ibunya pun pulang ke rumah bersama dengan kekasihnya Ryo. Yang ternyata Ryo akan memutuskan untuk tinggal bareng bersama Akiko dan Suhei. Ketika itu Suhei bertanya kepada ibunya, kenapa ia lama sekali untuk pulang, padahal Suhei sudah mengirimkannya uang untuk ongkos pulangnya. Akiko menjawab bahwa uang yang dikirimkan tersebut tidak cukup untuk ongkos pulang, yang padahal Akiko telah memakai uang tersebut untuk foya-foya. Semakin dekat, Akiko dan Ryo ternyata memiliki kepribadian yang sama. Mereka berdua sama-sama pengangguran dan tidak punya niat untuk menaikkan taraf hidup mereka masing-masing. Ketika suatu saat terlintas di benak mereka untuk bersekongkol buat ngefitnah Ujita bahwa Ujita sudah melakukan pelecehan kepada Suhei waktu ketika Akiko menitipkan Suhei kepada Ujita. Suhei yang masih kecil juga mau-mau aja untuk disuruh bohong sama ibunya. Dan akhirnya mereka berdua pun meminta uang ganti rugi buat biaya pengobatan Suhei sebanyak 100.000 yen kepada Ujita. Akhirnya mereka berdua pun datang ke rumah Ujita dengan tujuan mengambil uang ganti rugi tersebut yang akan Ujita bayarkan. Namun di sana terjadi perselisihan antara Ryo dan Ujita yang pada akhirnya dia tidak sengaja menusuk Ujita dengan pisau. Dan mereka pun langsung memutuskan untuk kabur dari sana. 2 minggu pun berlalu, sekarang mereka sudah berada di kota lain. Ryo pun sekarang sudah memiliki sebuah pekerjaan. Namun mereka masih khawatir dengan kejadian waktu itu. Mana tahu mereka akan dituntut oleh Ujita karena diketahui Ujita sebenarnya adalah pejabat publik.
Akiko, Ryo, dan Suhei di sana mereka hidup sangat pas-pasan. Apalagi Ryo yang baru saja bekerja selama 2 minggu belum bisa mendapatkan upah gajinya. Kemudian Akiko kembali memutuskan untuk menelpon orang tuanya yang berniat kembali meminjam uang. Namun orang tua Akiko bilang bahwasanya Ujita datang ke rumahnya menanyai keberadaan Akiko. Mendengar kabar tersebut, ia pun langsung pulang dan memberi kabar itu kepada Ryo kalau sebenarnya Ujita ternyata masih hidup. Mereka pun sadar kalau Ujita tidak bakalan menuntut mereka atas apa yang sudah mereka perbuat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Tokyo dan tinggal dengan bebas tanpa takut tuntutan dari Ujita. Namun sebelum mereka pergi dari sana, Ryo memutuskan sebuah niat jahat untuk mencuri uang di tempat kerjanya. Setelah berhasil mengambil beberapa uang, akhirnya mereka pun pergi ke Tokyo pada pagi hari. Dengan uang hasil curian yang mereka punya sekarang, mereka bisa hidup untuk lebih tenang dengan menyewa sebuah kamar hotel. Tapi setelah beberapa hari kemudian, mereka kembali kehabisan uang dan bingung harus cari kemana lagi. Karena sekarang kita ketahui bahwa Akiko dan Ryo sama-sama pengangguran. Kemudian terlintas di pikirannya Akiko untuk menyuruh Suhei bertemu dengan ayah kandungnya dengan menyuruh Suhei untuk berbohong bahwa Suhei akan ikut school trip dan meminta uang sebanyak 30.000 yen kepada ayahnya. Akhirnya ayahnya pun memberikan uang kepada Suhei. Kemudian ayahnya pun bertanya kepada anaknya kenapa ia tidak mau lagi tinggal dengan ayahnya. Suhei menjawab bahwa dia hanya ingin tinggal bersama ibunya saja. Setelah ditelusuri, ternyata Suhei sudah berpikir kalau ia tinggal bersama ayahnya, ibunya nanti bakal tinggal sendirian dan gak ada yang bisa bantuin ibunya ketika ibunya lagi kesusahan. Tidak hanya cukup malakin suaminya, Akiko juga menyuruh Suhei untuk mendatangi adik ibunya dan kembali mengorbankan Suhei untuk meminjam uang ke sana. Namun adiknya Akiko tidak bisa lagi untuk meminjamkan uang karena Akiko sudah punya banyak hutang dan tidak pernah ada itikat baik untuk membayar utang-utangnya itu. Firasat bahwa ia disuruh oleh Akiko, adiknya tersebut keluar mendatangi Akiko dan menamparnya dengan sembari melemparkan uang kepada Akiko. Dia bilang bahwa Akiko terlalu kurang ajar memanfaatkan anaknya sendiri untuk keuntungan pribadinya. Tapi setelah Akiko tidak peduli dengan hal itu, yang ia inginkan hanyalah uangnya saja. Di tengah itu, tiba-tiba Akiko merasa kalau bagian perutnya terasa sakit dan mual. Dan sepertinya ia sadar bahwa dirinya sedang hamil. Bergegas kembali ke hotel, Akiko langsung memberitahu Ryo kalau dirinya sedang mengandung anak dari Ryo. Tapi di sana Ryo malah marah dan tidak mau untuk bertanggung jawab atas kandungan tersebut. Karena hal itu, Ryo pun pergi dari sana dengan berkata bahwa hubungan mereka sudah berakhir sampai di sini. Karena kegaduhan yang mereka buat tersebut, pihak dari hotel pun mendatangi kamar. Seorang pria yang tidak diketahui namanya berniat untuk membantu Akiko dan Suhei untuk memberikan tempat tinggal, tapi hanya di sebuah tenda yang berada di sudut teras hotel. Akiko yang dasarnya sudah tidak tahu untuk terima kasih, ia malah meminta untuk tinggal di salah satu kamar yang kosong di hotel tersebut. Tapi pria itu bilang kalau cuma ini yang bisa ia lakukan. Terlintas kembali di pikiran Akiko untuk menyuruh Suhei mendatangi rumah neneknya dan bilang kalau ibunya sedang hamil yang sekarang sedang membutuhkan beberapa uang. Ibu Akiko yang sudah tahu sifat anaknya seperti apa, ia malah marah-marah dengan berkata bahwa ia tidak ingin lagi untuk melihat wajah dari mereka sampai kapanpun. Singkat cerita 10 tahun sudah berlalu. Sekarang Suhei sudah remaja dan Akiko pun berhasil melahirkan anak perempuan yang bernama Fuyuka. Namun untuk sekarang, kehidupan mereka semakin tragis karena mereka hanya hidup menggelandangan dan tidur di jalanan. Di suatu ketika ada seorang wanita yang bernama Aya yang merupakan seorang petugas sosial dan ia ingin membantu Akiko dan kedua anaknya untuk memberikan sebuah tempat tinggal yang layak. Bahkan sekarang Suhei juga disekolahkan dan Aya juga rajin memberikan buku untuk Suhei. Tapi kelihatannya Akiko tidak senang dengan atas apa yang telah dilakukan oleh Aya karena menurut Akiko bahwa pendidikan itu sama sekali tidak penting dan hanya membuang-buang waktu saja.
Kemudian di suatu hari, Ryo kembali datang dan bilang ke Akiko bahwa dirinya masih sayang dan peduli kepada Akiko. Tidak hanya itu, Ryo juga berkata kalau sekarang dirinya hanya sendirian dan tidak memiliki tempat tinggal. Dengan rayuan yang diberikan oleh Ryo kepada Akiko, akhirnya Akiko pun malah luluh dan mengizinkan Ryo untuk tinggal bareng mereka lagi. Ryo kelihatan juga sedikit berubah dan ia mau mengakui dan bertanggung jawab kepada anaknya yaitu Fuyuka. Namun di suatu hari saat Ryo mendapati Akiko yang pulang dalam keadaan mabuk bersama seorang kakek, di sana Ryo memarahi Akiko habis-habisan dengan kembali menyiksanya. Tapi setelah itu Akiko malah meminta maaf dan bilang kalau ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ryo pun memaafkan Akiko dan mereka pastinya kembali akur. Namun di suatu hari tiba-tiba Ryo mengajak mereka semua untuk pergi dari sana karena ada seorang penagih hutang yang akan mendatangi tempat tinggal mereka. Tapi tidak dengan Suhei. Dia bilang bahwa Suhei tidak akan pernah pergi karena ia masih ingin bersekolah di sini. Tapi ibunya memaksa Suhei untuk pergi dan mau tidak mau Suhei harus menuruti permintaan ibunya. Setelah pergi ke suatu tempat, di sana Ryo berkata bahwa ia tidak ingin yang lain kena dampak dari perbuatannya sendiri. Akhirnya, ia pun kembali memutuskan untuk pergi yang kedua kalinya dan meninggalkan Akiko dan anaknya Fuyuka. Sekarang 6 bulan berlalu dan Suhei yang sedikit beranjak dewasa sudah bekerja sebagai tukang las di salah satu tempat di kota. Dan Suhei sudah dapat memberikan tempat tinggal yang layak yang disewakan oleh bosnya di tempat Suhei bekerja. Namun sampai saat ini ibunya masih belum berubah dan kerjaannya cuma malas-malasan aja. Bahkan Akiko juga sering ngabisin uang gajinya Suhei buat judo. Karena hal itu mereka pastinya bakal kehabisan uang di pertengahan bulan. Tidak memiliki hati nurani, Akiko yang dianggap ibu oleh anaknya menyuruh Suhei untuk meminjam uang kepada bosnya. Di suatu hari, Suhei tidak lagi diberikan uang pinjaman. Akiko pun menyuruh Suhei untuk menculik di tempat kerjanya. Suhei awalnya menolak untuk hal itu, dan ia menyuruh ibunya untuk berhenti bermain judai. Namun, ibunya malah berkata bahwa Suhei sekarang sudah mulai berani untuk melawannya. Karena terpaksa, akhirnya Suhei mau tidak mau harus menuruti perintah ibunya. Ketika di suatu malam, Suhei yang tertangkap basah oleh bosnya karena sedang mencuri di sana, Suhei pun diseret ke rumahnya. Bosnya yang tahu kalau perbuatan Suhei ini adalah perintah dari ibunya. Bosnya berkata, memaki-maki kepada Akiko bahwa tugas seorang ibu harusnya adalah merawat anaknya, bekerja untuk anak-anaknya, dan menyayangi mereka, bukan malah memanfaatkan seorang anak demi kesenangan pribadi seorang ibu. Memang tidak memiliki hati nurani, Akiko malah mengatakan kalau Suhei mencuri atas keinginan Suhei sendiri. Tapi anehnya, setelah beberapa hari bosnya malah mengundang Akiko dan kedua anaknya untuk makan bersama di rumahnya, dengan harapan mereka bisa kembali harmonis seperti sebuah keluarga sesungguhnya. Akiko yang kita ketahui sangat licik, ia pun malah berusaha menggoda si bos, dan kelihatannya si bos cukup luluh dengan perubahan sikap Akiko yang sebenarnya itu hanyalah pura-pura. Di suatu hari, Akiko mendapatkan sebuah pesan dari Ryo yang meminta tolong untuk dibayarkan hutangnya sebanyak 500.000 yen. Dan jika tidak, maka ia akan dihabisi. Kemudian lagi-lagi Akiko menyuruh Suhei untuk kembali mencuri uang di brankas milik bosnya. Namun ternyata uang tersebut belum cukup. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali ke Tokyo untuk menyelamatkan Ryo. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak untuk memikirkan cara bagaimana mendapatkan uang yang banyak untuk membantu Ryo agar tidak dibunuh. Kembali terlintas di pikiran Akiko untuk menyuruh Suhei menghabisi kakek dan neneknya. Dengan cara itu mereka bisa mengambil harta kakek dan neneknya Suhei. Awalnya Suhei menolak melakukannya, namun lagi-lagi Suhei terpaksa harus menuruti perintah ibunya karena ia juga akan diancam oleh ibunya sendiri. Dengan berat hati, Suhei pun melangkah menuju ke rumah nenek dan kakeknya. Suhei berharap kalau kakek dan neneknya tidak mengenalinya. Tapi saat dia sudah berada di rumah neneknya, Suhei tetap dikenali dan langsung menyuruh Suhei untuk masuk dan mengajak Suhei makan bersama. Sikap neneknya sudah sangat ramah kali ini. Bahkan ia juga berkata ingin bertemu dengan ibu dan adiknya. Dan ketika saat neneknya sedang di dapur, Suhei mengikutinya. Dan dengan gampangnya Suhei menghabisi neneknya sendiri di sana. Dan ia juga menghabisi kakeknya. Atas perbuatannya Suhei tersebut, ia pun dijatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara. Didampingi oleh pengacara,
Sang pengacara berkata bahwa ia yakin kalau perbuatan yang sudah Suhei lakukan adalah atas perintah ibunya sendiri. Suhei yang ditanya pun ia malah berbohong untuk melindungi ibunya. Suhei berkata bahwa ia memang membunuh atas keinginan dirinya sendiri. Ibunya yang diinterogasi kali ini, ia pun tidak mengakui dan malah mengatakan kalau penewasan itu murni niat dari Suhei anaknya. Setelah itu, Suhei resmi dipenjara. Ia pun didatangi oleh ayah yang dulunya pernah membantu keluarganya. Di sana ayah bertanya kepada Suhei, kenapa ia tidak melakukan banding ke pengadilan, padahal hukuman yang ia terima cukup berat, yaitu selama 12 tahun penjara. Namun Suhei bilang kalau ia sebenarnya malah senang di penjara karena ia bisa tidur dengan nyaman, bisa makan dengan teratur, dan bisa membaca buku setiap harinya. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Mother. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.